Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Di video kali ini kita akan melakukan perjalanan ke kota Palembang teman-teman. Hanya untuk sebuah misi sederhana, ini mau cari velg motor buat motor belalang tempur teman-teman. Kemarin itu saya udah keliling di toko-toko spare part motor di Prabu Muli, itu nggak dapet teman-teman. Ada yang memang nggak nyetok, ada juga ada tapi stoknya sudah habis itu, jadi ya terpaksa kita harus ke Palembang. Ini gara-gara kalau teman-teman nonton di video sebelumnya perjalanan dengan belalang tempur itu, saya dari Musirawas sampai ke Prabu Muli, itu kondisi motor jalannya udah kayak naik kuda teman-teman. Itu karena peleknya udah gak bulat lagi ya. Lepas dari Prabu Muli teman-teman, dari gerbang perbatasan ini sampai di SPBU Lembak ya teman-teman. Itu di sebelahnya itu apa namanya, rumah makan sederhana. Dulu sempet booming waktu pertama kali buka SPBU ini, berdampingan sama rumah makan sederhana, itu rame sekali teman-teman. Tapi sekarang setelah COVID ya, itu udah kayak bangunan serem lah gitu. Udah nggak dipakai lagi teman-teman. Oke, lanjut lagi ke masalah pelek tadi teman-teman. Jadi pelek depan belalang tempur itu atau Jialing JH125 Classic Trail itu pakai pelek 21 teman-teman. Kemarin itu saya sudah bawa ke bengkel press pelek teman-teman, tapi kata orang bengkelnya itu mereka udah nggak sanggup lagi karena memang kondisinya sudah nggak bisa lagi ya, nggak bisa kembali seperti semula teman-teman. Jadi kalaupun di press diperbaikin lagi itu nggak sampai 100% pulih, itu masih 60%, masih nggak bener gitu teman-teman. Jadi memang harus ganti baru ini. Jadi terpaksa ini harus cari di Palembang. Dan ini tahu Sumedang teman-teman. Ini untuk suasananya nggak terlalu rame ya untuk hari Sabtu ini, tapi biasanya ini weekend selalu ramai teman-teman, tapi ini udah nggak rame ya. Baru inilah, baru zaman sekarang inilah. Dan ini pusat keramaian di Lembak teman-teman, Desa Lembak di Kecamatan Lembak. Jadi di sini apa namanya, untuk ibu kota kecamatan. Itu ada jalan belok ke kanan, itu ada suatu tempat rekreasi, tapi nggak tahu sekarang masih buka nggak ya, itu ya, Danau Suci teman-teman. Dan di kiri kanan ini banyak pedagang kerupuk. Kerupuk khas ini adalah kerupuk tulang ikan. Dan sekarang juga selain di sini teman-teman, karena akses menuju Palembang ini selain dari jalan arteri ini juga lewat jalan tol ya. Jadi di arah ke persimpangan gerbang tol Prabu Muli itu sudah mulai banyak yang menjual jajanan atau oleh-oleh di sana teman-teman, termasuk kerupuk ini. Setelah Lembak ini kita sampai di Kecamatan Gelumbang, dan ini kita sampai di Desa Karangenda teman-teman. Ini kita melewatin asrama atau komplek Batalion Kavaleri 5 Serbu Karangenda. Dan Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Lembak ini termasuk dalam Kabupaten Muara Enim teman-teman, wilayah Kabupaten Muara Enim. Jadi wilayah Kabupaten Muara Enim itu di jalan lintas ini terpotong sama kota Prabu Muli ya teman-teman untuk wilayahnya. Sehat nak
Nah, selepas desa Karangenda ini kita memasuki desa Sigam, dan di depan ini teman-teman ada pembangunan flyover gelombang ya. Ini udah hampir lebih dari setahun teman-teman pembangunannya, tapi belum selesai ya. Salah satu flyover yang dibangun dan sudah selesai itu ada di wilayah Kabupaten Muara Enim, ini ada di Penanggiran teman-teman. Nah, ini masih dilanjutkan pembangunannya ya. Waktu itu sempat terhenti, nggak ada aktivitas pekerja di proyek ini teman-teman, tapi ini sekarang sudah mulai dikerjakan kembali. Akhirnya kita sampai di pusat keramaian Gelumbang teman-teman. Ini desa Gelumbang yang juga merupakan pusat pemerintahannya Kecamatan Gelumbang. Bila dibandingkan dengan Lembak tadi, ini di Gelumbang ini lebih ramai dan agak lebih maju ya teman-teman. Udah banyak toko-toko besar di sini, termasuk ada kantornya Bank Sumsel Babel juga. Karena konon katanya Gelumbang ini akan menjadi kabupaten sendiri teman-teman, memisahkan dari Muara Enim. Karena sudah ada dibangun rumah sakit juga katanya, tapi saya belum pernah lihat ya teman-teman, masuk ke dalam itu lokasinya. Ini kita mau mampir cari buat camilan dulu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini memang dulunya Muara Enim ini wilayah yang paling luas di Sumatera Selatan teman-teman. Dan dulu juga Prabu Muli termasuk dari bagian Kabupaten Muara Enim, makanya semakin kesini wilayahnya semakin mengecil ya. Setelah Prabu Muli dan Pali memisahkan diri, ini katanya Gelumbang juga akan menjadi kabupaten sendiri, karena memang jaraknya dari Gelumbang ke Muara ini lumayan jauh ya teman-teman. Jadi masyarakat sini kalau untuk melakukan pengurusan apa-apa gitu ya lumayan jauh. Muara Enim dulu juga dikenal dengan nama Liot. Liot itu kepanjangan dari Lematang Ilir Ogan Tengah. Lematang Ilir itu sekarang merupakan wilayah di Kabupaten Pali teman-teman, sedangkan Ogan Tengah itu ya dari sini sampai ke perbatasan dengan Ogan Ilir teman-teman. Pinjang itu nah.
Barier yang ada di sebelah kanan ini adalah jalur Justru yang truk jadi pilihan. kontainer yang berisi batu bara, teman-teman. Yang guru tuh. Nah, di depan ini adalah gerbang batas antara Kabupaten Muara Enim sama Kabupaten Ogan Ilir. Mana perbatasan ini? Berarti ini tidak. Ini. Selawatan kalian. Iyalah, masih ada unsur pekerjaan. Bisa anak unsur pegawai itu, Wi. Dan ini kita melewatin flyover Payakabung, teman-teman. Ini flyover pertama ya yang ada di lintasan jalur Palembang Prabu Mulih bahkan sampai ke Muara Enim. Kalau yang ke arah Batu Raja itu di Karangan, teman-teman, flyovernya ya. Ya udah. Salam kanggo keluarga kalian yuk ya. Salam sehat selalu. Salam kamu masih Nah, jadi nggak jauh dari flyover Payakabung tadi, kita sampai di perbatasan wilayah Kota Indralaya, teman-teman, yang merupakan ibu kotanya Kabupaten Ogan Ilir. Bapak mana ya? Pindang Jordan. Sebelah kanan ini rumah makan pagi sore. Beberapa bus juga berhenti untuk servis makan atau istirahat di sini, teman-teman. Salah satunya adalah Epastar, terus Putra Remaja, sama apa lagi ya? Satu lagi saya lupa, teman-teman. Mereka biasa juga beristirahat di sana. Jadi gue keramik. Akan memasuki kota Indralaya, kita akan banyak melihat banyak toko-toko yang menjual lantai keramik, teman-teman, atau keramik lantai ya. Karena di sini ada pabriknya, teman-teman, di sebelah kanan ini ya. Ini pabrik keramik Arwana, teman-teman. Itu truk-truk yang antri terparkir di luar akan masuk ke pabrik ya untuk membawa bahan baku sepertinya, teman-teman. Depan sampai ke orang. Belakang itu ada jalan hijau. Dan ini adalah kampus Universitas Sriwijaya, teman-teman, atau kampus Unsri ya. Dan kampus ini merupakan untuk luasan wilayahnya kampus yang luas wilayahnya paling luas se-Asia Tenggara. Untuk wilayahnya sendiri itu luasnya kurang lebih 712 hektar, teman-teman. Selain di Indralaya, kampus Unsri juga ada yang di Palembang, teman-teman, di kawasan Bukit ya. Di kawasan Bukit itu untuk yang diploma sama beberapa fakultas ada di sana juga, teman-teman. Dan ini kita sudah berada di kota Indralaya. Untuk pusat pemerintahannya sendiri itu berada di di jalan lintas timur ya, teman-teman. Jadi kota Indralaya ini berada di dua lintasan, ada di lintas tengah ini sama di
lintas timur. Ini stasiun apa, Pak? Aku punya, Pak, itu, Pak. Ini loh, ini loh. Permainan. Cerita apa ini? Ini nek ngoten iki ngomong-ngomong. Mana ini mungkin. Wilayah ini dulu dikenal dengan nama Timbangan atau KM32 teman-teman, karena posisinya ada di kilometer 32. Dan Timbangan itu berasal dari, nah, di tempat yang sekarang dibangun monumen atau Tugu Pahlawan itu dulunya timbangan truk teman-teman. Dan ini adalah tadi percabangan jalan dengan lintas timur. Dan untuk gerbang tol Indralaya itu sendiri ada di Ini, Pak. arah ke Kayu Agung di lintas timur ini ya teman-teman. Ini. Oh iya. Ini di sebelah kanan Agen Rosalia Indah Indralaya. Dan ini gerbang batas kota Indralaya. Nah, ini kenapa aku dalam wilayah, Pak? Ngomongnya kok, ngomongnya apa kok? Tol ya kok? Ya kok, tol ya kok? Salah. Aku baru lihat. Oh, dia nak ke jalan tol. Jalan tol. Bukan. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah sampai di wilayah Kota Palembang. Ini Kecamatan Kertapati ini teman-teman.
Dan di sebelah kiri ini kantor kecamatannya ya, bersebelahan dengan Polsek Kertapati. Terasa perbedaannya ketika sudah masuk di wilayah Kota Palembang. Ini jalannya bagus sekali teman-teman. Jalannya itu cor-coran, tapi cor-corannya itu halus ya, seperti di tol lah. Dan yang tadi barusan kita lewatin itu flyover itu jalan tol ke arah Betung ya teman-teman. Dan ini sebelah kanan ini gerbang tol Keramasan teman-teman. Jadi yang mau ke arah Lampung masuk dari sana lewat tol Trans Sumatera. Nah, di sebelah kiri itu bangunan berwarna-warni ini merupakan pergudangan ya teman-teman. Selain pergudangan juga di sini nanti kita akan melewatin terminal Karyajaya, terminal Kota Palembang. Tapi apa ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak dipakai lagi. Nah, terminal Karyajaya itu ada di sebelah kiri ya teman-teman. Sebenarnya terminal ini terminal tipe A teman-teman, sama dengan alang-alang lebar ya, yang kalau di sini kan di ujung sebelah barat ya, alang-alang lebar di sebelah timur di arah ke kilometer 12 teman-teman. Namun yang di sini ini semakin lama kayaknya semakin nggak terawat gitu untuk terminalnya. Nah, di depan itu flyover Keramasan teman-teman, dan juga percabangan jalan yang ke arah kiri itu ke Jalan Lingkar menuju ke Musi 2 atau ke arah Betung Jambi itu melalui Jalan Lingkar lewat sana teman-teman. Yang ke kanan itu ke arah Jakabaring ya, kita mau ambil lurus. Ya sudahlah, aku ikut tahu. Pak Gudang ya, tempat nonton TV kampungnya. Kemana Bapak pergi, bawalah aku. Pak Mano kalau aku langsung pulang juga, mau ikut, main. Kawasan ini memang kawasan terpadat di Kertapati teman-teman. Siang hari kalau melintasi di simpang itu tadi pastinya padat merayap teman-teman. Ada yang bebu turun. Di sebelah kiri ini adalah stasiun Kertapati. Ini stasiun paling ujung karena di sebelahnya itu Sungai Ogan teman-teman.
tanpa terasa ini kita sudah berada di pusat kota Palembang teman-teman. Dan untuk videonya mungkin saya sudahi sampai di sini teman-teman. Ini bentar lagi saya mau parkir, mau mencari pelek itu teman-teman di pasar Cinde ya. Kata teman itu cari aja di dalam itu, di khusus buat untuk spare part motor, di situ banyak katanya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini, dan bagi yang baru menemukan mohon dukungannya untuk support dengan cara like, comment, dan subscribe. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.